Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'd. Mas Miko yang saya hormati dan seluruh pendengar setia Mutiara Pagi RRI Bandar Lampung dimanapun berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahim melalui kegiatan Mutiara Pagi. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat terutama untuk penguatan iman dan Islam kita. Amin. Selawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Untuk memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Miko bahwa tema pagi ini kita bicara tentang menolak kebenaran. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan pada saat ini, artinya di zaman sekarang ini, orang menolak kebenaran itu secara terang-terangannya. Bukan sekedar menolak, kadang-kadang malah membenci kebenaran. Padahal yang namanya kebenaran itu sampai dimanapun tetap benar gitu. Dengan logika apapun yang namanya kebenaran itu tetap benar, meskipun seluruh manusia menolaknya. Nah, sebetulnya sikap-sikap penolakan terhadap kebenaran itu bukan hanya terjadi pada era sekarang ya. Bahkan kalau kita meruntut sejarah, awal mula pertama kali kebenaran itu ditolak, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis dan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Dan ketika itu malaikat sujud kepada Adam, tetapi iblis menolak. Ada dua ayat yang saya temukan ya, dan insya Allah kita juga hampir semuanya hafal. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-34 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat Allah supaya mereka bersujud kepada Adam. Maka semua malaikat itu sujud kecuali iblis. Iblis menolak dan menyombongkan diri. Kemudian ayat senada ini juga diulang di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, yaitu di surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ini penggalannya nanti silakan dilanjutkan. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka para malaikat itu sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka mereka mendurhakai perintah Tuhannya. Nah, dua ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sikap pembangkangan, sikap menolak kebenaran itu bukan terjadi di dunia. Dialog ini kan sebetulnya terjadi waktu di surga ya. Ketika Allah selesai menciptakan Adam, kemudian malaikat, kemudian termasuk jin dan sebagainya. Nah, saat itulah Allah memerintahkan kepada malaikat, termasuk jin atau iblis, supaya sujud, tetapi mereka menolak, kecuali malaikat gitu. Nah, saudaraku, akhirnya sifat kesombongan, sifat menolak kebenaran ini terus menjadi bibit-bibit yang nanti kemudian
muncul atau masuk ke dalam jiwa manusia. Sebetulnya apa sih alasan iblis laknatullah tidak mau sujud kepada Adam? Itu seperti disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Ketika Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda minhu. Saya ulangi, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, hai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Maka iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, inilah kemudian sekali lagi dalam kelanjutan kehidupan manusia, akhirnya ada yang kemasukan sifat-sifat iblis. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, bahkan Adam sendiri sempat terlempar dari surga karena juga bisikan-bisikan setan. Meskipun ini merupakan memang menjadi qadarullah, menjadi takdir Allah. Nah, coba sekarang kita lihat apa sebetulnya faktor yang menyebabkan orang atau makhluk Allah menolak kebenaran. Pertama tentunya adalah karena kesombongan, seperti yang ditampilkan oleh iblis laknatullah di dalam dialog 2 ayat tadi atau 3 ayat tadi. Kesombongan. Karena dia merasa diciptakan dari api sementara manusia cuma dari tanah. Dia anggap bahwa api itu lebih bagus daripada tanah. Iblis lupa bahwa sebetulnya api, tanah, dan sebagainya itu sama-sama ciptaan Allah. Ini yang pertama, kesombongan. Yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang kemudian menolak kebenaran, bahkan memusuhi kebenaran? Disebabkan oleh hijab atau tabir yang membatasi hatinya karena masih tertutup oleh urusan dunia. Jadi betul kalau kemudian dunia ini kalau tidak hati-hati, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, bisa membuat kita menjadi orang yang menolak kebenaran. Nah, ketika kita bicara dunia, di sana ada yang namanya kekayaan, ada namanya kekuasaan, ada namanya ilmu pengetahuan. Di antaranya inilah isi dunia. Kalau ketiga hal ini, kekuasaan, kekayaan, ilmu pengetahuan, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pemiliknya dia akan menjadi orang yang sombong, bahkan menolak kebenaran. Quran sudah memberikan satu fakta, kisah nyata tentang bagaimana seorang Nabi Musa alaihissalam yang diutus Allah untuk mendakwai Fir'aun, mendakwai Qarun, mendakwai Haman, gagal. Tidak bisa diterima dakwah itu. Meskipun apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya? Pertama, ketika menghadap Fir'aun, karena Fir'aun ketika itu menjadi orang yang paling berkuasa di zaman Mesir kuno itu. Bahkan dalam catatan sejarah tidak ada penguasa yang lebih hebat daripada Fir'aun. Nah, karena kekuasaan yang dia miliki itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia sulit untuk menerima dakwah atau kebenaran. Dan nanti model-model Fir'aun baru itu juga akan muncul di era dari masa ke masa sampai akhir zaman. Hanya bentuk manusia beda nama saja, tapi sebetulnya karakternya akan sama. Karena itu kepada kita sekalian yang kebetulan diberi amanah kekuasaan, kalau Anda tidak hati-hati, dan kalau Anda tidak mohon pertolongan kepada Allah, mohon petunjuk, maka Anda akan menjadi orang yang menolak kebenaran. Seperti sekarang ini kita lihat ada video viral ya. Tidak kita sebutkan namanya, tapi semua orang juga tahu ketika ada ucapan meremehkan tentang pengajian. Kenapa ibu-ibu kok senangnya ngaji? Kok nggak bosen-bosen? Kapan selesainya? Ini menggambarkan kebenaran ayat itu. Bahwa ucapan seperti ini adalah ucapan yang diliputi kekuatan iblis. Karena apa? Mungkin dia punya kekuasaan. Jadi hati-hati. Yang kedua adalah
harta, kekayaan. Qarun itu diabadikan dalam Al-Quran karena kekayaannya yang begitu melimpah. Tapi nasihat Musa alaihissalam tidak mampu menembus hatinya. Kenapa? Karena dia sombongkan dengan kekayaannya. Maka menasihati orang-orang kaya, yang orang kaya itu tidak mendapatkan petunjuk, itu lebih sulit daripada menasihati orang-orang miskin. Banyak kejadian-kejadian ketika satu pengajian dimulai, orang-orang kaya itu nggak nyambung. Suka-suka gitu. Nah, jadi kalau ada orang kaya masih mau ngaji, mendengarkan nasihat, itu orang kaya yang mendapatkan petunjuk. Seperti Qarun. Karena dia bangga dengan kekayaannya, maka dia sulit menerima kebenaran. Begitu pula ilmu pengetahuan, saudaraku. Orang yang diamanati Allah, dititipi ilmu pengetahuan, ini kalau tidak mendapatkan hidayah Allah, juga akan bisa menjadi pintu munculnya kebohongan atau kesombongan menolak kebenaran. Misalnya pada masa era Fir'aun, ditunjukkan oleh menterinya namanya Haman, seorang arsitektur yang canggih, yang diperintahkan membuat tangga tinggi oleh Fir'aun untuk mengintip Tuhannya Musa, yaitu Allah SWT. Begitu congkaknya. Nah, orang akhir zaman juga akan muncul orang-orang yang berpengetahuan tinggi sebetulnya secara formal, tetapi menolak kebenaran. Ya. Ini faktor yang kedua. Jadi kebenaran itu sulit masuk, sulit untuk kita terima ketika kita masih terhijab dengan urusan duniawi. Bicara dunia berarti ada di dalamnya ada kekuasaan, ada kekayaan, ada ilmu pengetahuan. Sebab itu mari kita selalu berdoa. Kalau kita diamanati kekuasaan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Kalau kita dititipi kekayaan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Kalau kita diamanati ilmu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang menolak kebenaran adalah karena ta'assub. Apa itu? Terlalu mengagungkan warisan kakek moyang. Walaupun sesuatu itu salah, tapi kalau mereka sudah terikat dengan ajaran kakek moyang, biasanya sulit untuk dikasih pengetahuan. Dan itu terjadi pada umat-umat manusia. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya secara beruntun misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah 170 misalnya, dikuatkan lagi dalam surat Al-Maidah 104, dikuatkan lagi dalam Quran surat Luqman ayat 21. Bagaimana ketika Allah menceritakan tentang sebagian manusia yang kalau diberi nasihat itu mereka itu tidak mau menerima, tetapi menyandarkan kepada ajaran kakek moyang. Misal di Quran surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang telah Allah turunkan, mereka menjawab, tidak cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari ajaran kakek moyang kami. Kemudian Allah menjawab, apa iya kalian akan tetap mengikuti ajaran kakek moyangmu sekalipun mereka itu layak filuna syai'an wa la yahtadun, tidak memiliki pikiran yang jernih dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini faktor yang ketiga, itu kesombongan atau karena ta'assub terhadap ajaran-ajaran leluhur atau ajaran-ajaran kakek moyang. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentu masih banyak faktor-faktor lainnya yang menyebabkan orang akhirnya menolak kebenaran. Kemudian sekarang bagaimana untuk keluar dari sifat anti kebenaran? Cara yang paling ampuh sebagaimana yang diajarkan dalam Islam adalah dengan sholat. Maka beruntunglah orang-orang muslim yang merawat sholatnya. Tentu sholat dengan benar. Karena kebenaran tidak akan pernah muncul ketika kita masih dikuasai oleh pikiran. Kebenaran hanya akan bisa kita terima kalau dalam hidup kita itu sudah dibimbing oleh hati, kolbu. Orang hari ini menuhankan pikiran. Bukan menjadikan hati sebagai pembimbing. Coba perhatiin perilaku sholat. Kenapa ada takbiratul ihram berdiri tegak?
kenapa ada ruku, kenapa ada i'tidal, bahkan kenapa ada sujud. Ini sebetulnya penggambaran kepada kita, kaum muslimin terutama ya, agar betul-betul mampu menundukkan dirinya, menghambakan dirinya, menghinakan dirinya hanya kepada Allah. Di mana letaknya? Sekarang perhatiin, ketika kita masih berdiri tegak, otak kita ini masih di atas hati kita. Hati pusatnya di dada. Ketika kita ruko, otak dan hati kita masih sejajar, masih seimbang. Ini masih sulit menerima kebenaran. Makanya kadang-kadang masih i'tidal. Maka begitu manusia sudah bisa sujud, perhatiin posisi hati dan otak. Otak sudah di bawah dan posisi hati sudah di atas. Maka orang-orang yang senang bersujud, gemar bersujud dengan segala penjiwaannya, dia tidak akan pernah ada penyakit sombong. Karena yang ada adalah aku hamba yang hina di matamu ya Allah. Aku hanyalah makhlukmu yang tidak lebih dari sebuah debu yang hina ya Allah. Karena itu apa yang engkau ajarkan pasti kebenaran. Nah, karena itulah saudaraku, terutama kaum muslimin yang mengaku muslim, hayati makna sujud. Ketika kita sudah betul-betul sujud, tersungkur kepala kita di tanah, maka sesungguhnya kita sedang diajari bahwa hidup ini akan benar ketika hati telah membimbing pikiran kita. Tetapi banyak orang yang sudah sujud, kepala sudah menyungkur ke tanah, tetapi masih juga pongah menolak kebenaran. Kenapa? Dia walaupun secara kasat mata telah menyungkurkan kepalanya di tanah, tetapi pikirannya masih liar dan hatinya belum menjadi pembimbing. Saudaraku, sementara ini yang bisa kita sampaikan, barangkali ada yang ingin menambah, melengkapi, mendiskusikan, masih ada beberapa waktu, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Demikian, semoga bermanfaat dan kita berlindung pada Allah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sombong, tidak termasuk orang-orang yang mengingkari kebenaran. Ingat, kita ini siapa? Siapa diri Anda? Siapa diri kita? Kita hanyalah makhluk yang sewaktu-waktu bisa digulung oleh Allah. Bisa diambil semua yang kita miliki. Bahkan detik ini pula, kalau Allah menghendaki, kita akan menjadi makhluk yang dihinakan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Miko. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah. Wa fadlukum qarib wa basyril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.